Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Prodi Kebidanan S1 Universitas Muhammadiyah Purwokerto akan menampilkan penyuluhan terkait dengan dukun bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih kepada mbah-mbah dukun yang sudah menyempatkan hadir pada siang hari ini. Kita di sini akan melakukan pembinaan dukun, di mana tujuannya ini untuk menjalin kemitraan antara dukun dengan tenaga kesehatan bidan ya. Di mana dukun ini merupakan seorang anggota masyarakat yang pada umumnya adalah seorang wanita yang mendapat kepercayaan serta memiliki keterampilan untuk menolong persalinan secara tradisional. Keterampilan tersebut diperoleh secara turun-temurun yang belajar secara praktis atau cara lain yang menjurus ke arah peningkatan keterampilan serta melalui tenaga kesehatan. Dukun bayi juga merupakan seorang yang dianggap terampil dan dipercaya oleh masyarakat untuk menolong persalinan dan perawatan ibu dan anak. Adapun kewenangan dan hal-hal yang diperbolehkan oleh dukun bayi, yang pertama itu dukun bayi hanya boleh melakukan atau mendampingi ibu bersalin, mendampingi ibu hamil, terus menjadi motivator atau memotivasi untuk ibu-ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan itu ke tenaga kesehatan. Juga dukun bayi itu bisa memijat bayi. Terus ada hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh dukun bayi. Memijat perut ibu itu tidak boleh dilakukan oleh dukun bayi. Walaupun boleh, itu hanya sebatas kayak pijat luar badannya ibu hamil atau pinggang-pinggangnya aja karena kecapean seperti itu. Terus menolong persalinan sekarang itu sudah tidak boleh dilakukan oleh dukun bayi ya, karena kan dukun bayi itu tidak membuat alat-alatnya itu kan, kalau untuk persalinan itu alat-alatnya harus steril ya. Nah, karena dukun bayi itu yang secara tradisional, jadi alat-alatnya kan tidak steril. Jadi takutnya nanti terjadi infeksi pada ibu yang akan bersalin. Makanya sekarang itu diwajibkan persalinan itu hanya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ahli ya, seperti itu. Mbah dukun, dari yang saya sudah sampaikan, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada siapa? Mbak mau nanya? Ya, monggo. Ini kan banyak ibu-ibu hamil kadang letak bayinya itu sungsang apa melintang kayak gitu ya Bu. Nah kalau misalkan ibu hamilnya nggak mau periksa ke Bu Bidan, maunya ke dukun bayi itu gimana Bu? Boleh nggak? Ya, terima kasih Mbak untuk pertanyaannya. Boleh aja, kita nanti itu kan sebagai bidan tadi sudah saya jelaskan ya. Sebagai bidan itu kita sebagai tugasnya itu sebagai motivator. Jadi di sambil kita merawat ibu hamil tersebut, kita sambil ngerilih, Bu, ini nanti kita lakukan pemeriksaan ke tenaga kesehatan untuk biar bayinya ini posisinya berubah gitu. Kalaupun mau, kalau nggak mau ke tenaga kesehatan, Mbak bisa kayak nyaranin kayak dia sering sujud, sering apalagi ya buat biar ngerubah posisi janin tersebut gitu. Nah salah satunya itu kayak kita sering arahin aja untuk sering sujud gitu. Tadi kan contohnya itu misal kayak disarankan untuk sering sujud, kalau enggak bersih-bersih rumah kayak ngepel itu, tapi jangan pakai pempel, pakai yang pel yang tangan itu biar kan dia kayak bungkuk gitu. Terus kayak anjurkan untuk melakukan senam hamil. Senam hamil itu tidak harus ke tenaga kesehatan ya. Kita bisa kayak sekarang kan udah ada smartphone yang canggih. Kita bisa melihat di YouTube untuk bagaimana gerakannya seperti itu ya Mbak. Nanti Mbak bisa kayak memotivasi aja sambil diajarkan untuk bagaimana caranya memutar posisi itu. Nanti Mbak sambil ngomong pelan-pelan, Ibu ayo saya antarkan untuk ke tenaga kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih baik lagi biar posisi janinnya itu bisa berubah gitu ya Mbak. Ya Bu. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya Bu. Ya silakan Mbak. Biasanya itu di
kenapa ya, maksudnya kayak di desa itu lebih milih persalinannya itu ke dukun, padahal di tenaga kesehatan itu kan lebih lengkap gitu fasilitasnya, tapi mereka tuh kayak lebih percaya itu ke dukun. Itu emang tradisi mereka atau gimana ya? Ya, terima kasih ya Mbah untuk pertanyaannya. Di daerahnya Mbah itu jauh nggak dari fasilitas kesehatan? Iya, Jauh. iya jauh banget. Pelosok Jauhnya? soalnya. Oh, pelosok. Iya. Bu bidan desanya ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Baik, misal kalau itu kan sudah merupakan tradisi, apalagi itu masih masuk pelosok desa ya. Jadi Mbah ini kan tadi sudah saya sebutkan juga kan, tugas dari Mbah Dukun itu hanya sebagai motivator. Jadi ya Mbah selama mendampingi ibu hamil ini, Mbah sambil itu kayak ngajak untuk melakukan nanti persalinannya ke bu bidan aja gitu, ke fasilitas kesehatan gitu. Nah, kalau untuk masalah jaraknya itu kan dari jauh-jauh sebelum adanya tanda-tanda persalinan, Mbah itu udah bekerja sama dengan pemerintah desa tersebut untuk memfasilitasi kendaraannya seperti itu, biar nanti dilakukan persalinannya itu di tenaga kesehatan. Karena kan sekarang dukun tidak boleh untuk melakukan atau menolong persalinan, dan juga undang-undangnya sudah tertera juga ya. Dukun itu sudah tidak berwenang atas dasar pertolongan persalinan seperti itu ya Mbak. Nanti Mbak bisa kayak ngasih tahu aja pelan-pelan ke ibunya, nanti kita lakukan persalinan ke rumah sakit ya, atau ke puskesmas atau ke bu bidan. Nanti Mbak yang mendampingi, Mbak ikut di samping ibunya kalau ibunya mau bersalin seperti itu ya Mbak. Ya, makasih ya Bu. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ada Bu. Boleh. Kalau di saya kan masih banyak dukun bayi ya Bu. Terus kebanyakan orang yang ingin bersalin tuh datangnya ke saya, kayak ngundang saya ini nih, saya tuh udah kontraksi gitu kan. Terus biasanya kan saya itu ngelakuin pemeriksaan dalam buat ngecek ibunya udah pembukaan berapa, biar nanti kalau misalnya pembukaannya udah 5 itu baru dibawa ke bu bidan gitu. Itu gimana Bu? Ya. Terima kasih ya Mbak pertanyaannya. Balik lagi tadi seperti yang sudah saya jelaskan, bahwasannya tugas seorang dukun itu hanya membantu atau menjadi motivator, memotivasi kliennya Mbah bahwasannya dilakukan pemeriksaan itu ke tenaga kesehatan yang ahli. Nah, untuk pemeriksaan dalam VT ya, nah itu dilakukan sudah wewenangnya oleh bidan. Nah, langkah baiknya Mbak itu mengajak ibunya ke bu bidan untuk dilakukan pemeriksaan dalam. Untuk VT mau melihat ini udah masuk pembukaan berapa. Nah, itu Mbak bisa mendampingi aja gitu. Jangan Mbak melakukan pemeriksaan ya, itu kan sudah tidak wewenangnya dukun lagi, sudah tidak boleh dilakukan oleh dukun lagi. Jadi Mbak cuman hanya kayak ayo saya ajak ke bu bidan, ini sudah mulai masuk tanda-tanda persalinan. Nah, nanti Mbah membantu atau mendampingi ibu tersebut untuk dibawa ke fasilitas kesehatan. Nah, itu kan untuk pemeriksaan dalam kan harus dilakukan secara steril ya, harus pakaian yang steril juga kan. Nah, itu agar kalau sama Mbah Dukun mungkin kalau itu sifatnya bukan steril mungkin ya. Mbah kayak gimana untuk pemeriksaannya? Biasanya nggak pakai apa-apa sih, Pakai tangan aja ya. Nah, itu kan nggak boleh ya Mbak, harus pakai kayak pakai handscoon gitu ya. Nah, itu kan biar nggak infeksi, biar nggak ada kayak infeksi gitu ya. Nah, makanya itu Mbak harus ke tenaga kesehatan aja, diajak aja ibunya untuk ke tenaga kesehatan. Ya, kadang susah sih Bu buat diajaknya gitu. Iya, karena itu Mbak daerahnya di mana Mbak? Di pelosok. Pelosok ya. Nah, iya harusnya itu dari awal itu Mbak udah mendampingi ibunya. Biasanya kalau misalnya ibunya kerasa gitu, manggil dukun. Ini gimana gitu kan, soalnya keluarganya nggak tahu gitu. Nah ya, mungkin kalau besok ada klien lagi dari awal Mbah udah mendampingi ibu tersebut, ya diajak untuk berbicara baik-baik, untuk diajak kayak ke fasilitas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan dari hamil. Kan pemeriksaan hamil itu ada antenatal care ya, ada 6 kali pemeriksaan.
trimester pertama itu 2 kali, trimester kedua itu 1 kali, dan trimester ketiga itu 3 kali. Nah mungkin untuk pemeriksaan kehamilan itu Mbak sudah menyampaikan ke ibu atau kliennya Mbak bahwasanya ini ayo kita lakukan pemeriksaan kehamilan ke tenaga kesehatan, seperti itu ya Mbak. Nah, ada yang mau ditanyain lagi? Cukup ya. Baik, terima kasih Mbak atas waktunya. Mungkin cukup sampai di sini dulu pertemuan kita ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.